Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat tanggal 20 November 2020. Tadi kita sudah absen ya anak-anak melalui Google Meet tatap muka ya secara langsung jam 7.30 biasa sampai jam 7.45. Sekarang kita lanjut pembelajaran tematik. Nah, tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang ke-1. Kita sudah masuk subtema 4 ya anak-anak. Hari ini kita belajar tentang 1. Tempat umum, 2. Manfaat hutan bagi kehidupan. Ayo kita mengamati tempat umum berikut ini. Tempat umum merupakan milik bersama. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Mengapa? Karena hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman berkunjung di tempat tersebut. Contoh tempat umum seperti jalan raya, pasar. Pasar ini tempat penjual dan pembeli ya. Kemudian terminal. Terminal ini adalah tempat berkumpulnya bus atau tempat berkumpulnya angkot ya. Itu disebut terminal. Kemudian tempat wisata. Tempat wisata itu contohnya 1. Kebun Raya Bogor, 2. Kebun binatang di Taman Safari, 3. adalah kolam renang. Kenapa kolam renang ini? Kalau misalnya anak-anak di sini ada sampah, kira-kira anak mau mandi tidak? Pasti tidak ya. Berikutnya adalah taman. Nah, semua ini adalah tempat umum yang harus kita jaga kebersihannya. Jadi tidak buang sampah sembarangan. Berikutnya, ayo kita membaca bersama-sama. Dengarkan percakapan berikut ini. Kata seorang petugas di Kebun Raya Bogor. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkan setiap hari. Jawab Siti. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Jawab kakaknya ya. Betul. Walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Mengapa? Karena hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang mata, ya. Makna kata karya wisata artinya kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Jadi menambah pengetahuan, menambah wawasan. Kira-kira contohnya apa ya? Nah, seperti museum ya, museum Fathahillah ya. Kemudian apalagi itu Museum Kebun Raya Bogor ya, dan Museum Kota Tua dan lain sebagainya. Itu namanya tempat wisata tapi menambah pengetahuan. Tanaman hias artinya adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Nah, tanaman hias ini yang ada bunganya, Nak, seperti apa ya contohnya? Nah, ya betul. Seperti bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, bunga lili ya. Itu disebut tanaman hias karena bisa digunakan entah diletakkan di sebuah ruangan untuk memperindah ruangan tersebut ya. Berikutnya hutan lindung. Nah, hutan lindung artinya kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, mengapa anak-anak? Karena hutan ini adalah manfaatnya untuk hewan adalah sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian manfaat hutan lindung ini juga bisa mengurangi atau mencegah banjir. Kemudian bisa mengendalikan erosi. Jadi tanahnya tidak mudah longsor ya. Gitu ya anak-anak. Nah, tapi kalau misalkan ada yang melanggar, nah itu bisa kena sanksi. Ada undang-undangnya ya karena melanggar kawasan hutan lindung yang dilindungi oleh pemerintah, tidak menjaga kebersihannya. Berikutnya, ayo kita membaca bersama-sama. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, atau dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan.
Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Nah, mengapa anak-anak menghirup udara segar? Karena hutan atau pohon-pohon itu atau tanaman itu bisa menghasilkan oksigen ya. Nah, kemudian lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon, pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk, lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Itu ya anak-anak, mengapa disebut adalah hutan merupakan paru-paru dunia? Karena yang tadi ini ya. Nah, manfaat hutan bagi kehidupan. Pertama, sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen. Ketiga, membuat udara menjadi bersih dan segar. Kemudian empat, lingkungan juga akan menjadi sejuk dan indah karena adanya pohon atau ada tanaman ya. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dapat membantu melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, itu ya anak-anak beberapa manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Nanti ini boleh dicatat ya. Berikutnya, tugas. Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan isi bacaan halaman 158 sampai 159. Nah, nomor 1, apa yang terjadi jika hutan rusak? Kemudian 2, apa akibat jika lingkungan kotor? Ketiga, apa manfaatnya hutan yang asri bagi kehidupan? Kemudian, apa manfaat dengan adanya banyak pohon? Dan kelima, hutan yang terdapat banyak pohon membuat lingkungan sejuk, nyaman, dan sehat. Sehingga hutan dikatakan juga merupakan apa? Nah, anak-anak ini disalin di buku PSPR ya, yang rapi. Di buku PSPR tematik ya, dikerjakan di sana. Nah, anak-anak selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati. Jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.